Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Umpan Tarik episode spesial, episode ke-100. Kali ini pembawa acaranya bukan Eki, bukan Mas Arista, bukan Labib Jazuli, bukan Kang Aun, bukan Tio, tapi gua, Fadli, yang selama ini jarang nongol di podcast Umpan Tarik. Jadi pada episode spesial yang ke-100 kali ini, kita sudah mendatangkan seorang bintang tamu pesepak bola yang punya supporter atau fans setia yang cukup banyak di Indonesia, pernah juga punya gelar juara Liga Indonesia, runner up Liga Indonesia dan runner up Piala Indonesia. Nanti akan kita kenalkan siapa dia, tapi sebelum kita mulai, gue pengen kenalin dulu kru dari Umpan Tarik yang akan ikut bercerita bersama Bang Ridwan pada sore hari ini. Yang pertama dari pemain kita nih, dari Cilangkap, Eki Putra Wiratama, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik Fadli. Halo Bang Ridwan. Halo Eki. Selanjutnya ada gelandang dari Bandung ini, gelandang pengangkut air, pengangkut cuanki. Kang Aun, apa kabar Kang Aun? Baik Fadli, apa kabar? Bang Ridwan, apa kabar? Kalian gak boleh semua. Selanjutnya ada Labib. Apa kabar Labib? Baik, Kang Ridwan. Abang Ridwan apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman kita tadi udah denger ya siapa bintang tamunya Ridwan. Ridwan yang dimaksud nih bukan Muhammad Ridwan, bukan Ridwan Tawainela, tapi ini adalah Muhammad Ridwan dari Singapura, mantan pemain Arema Indonesia musim 2009-2010 ya. Tepuk tangan dulu dong buat Ridwan. Salam satu jiwa. Jawabannya apa salam satu jiwa? Arema. Oke, terima kasih sebelumnya Bang Ridwan nih, suatu kehormatan nih buat kita kru Umpan Tarik bisa menghadirkan Bang Ridwan ke sini. Kita tahu juga mungkin Bang Ridwan punya kesibukan lain tapi masih menyediakan waktu untuk bisa bergabung bersama kita. Sedikit mungkin cerita kenapa Bang Ridwan bisa datang ke sini. Kemarin kan kita gara-gara bola sempat posting di Twitter tentang ini. Skuad Fantastic Four Arema yang waktu itu ada Roman Kumelo, Esteban Gilen, dan Ridwan dan Noh Alamsyah. Jadi waktu itu banyak retweet dan komentar dari netizen, rame banget, sampai kita posting juga di Instagram, rame banget, dan juga di-share oleh Bang Ridwan. Nah, dari situ saya coba chat Bang Ridwan, minta, bisa nggak kita ngobrol bareng soal pengalaman Bang Ridwan bermain bola di Indonesia. Alhamdulillah, beliau ngasih lampu hijau, jadi kita hari ini bisa recording bareng Bang Ridwan. Terima kasih Bang Ridwan, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke. Jadi sebelum kita mulai nih pertanyaannya, jadi kita bacakan dulu nih reviewnya Bang Muhammad Ridwan. Lahirnya di Singapura. Umurnya sekarang udah 36 ya Bang ya? Ya, 36. Tapi kelihatan masih 18 tahun Bang. Tenang aja Mas. Emang belum makan ya? Mau ditraktir makan? Ditraktir bakso Malang. Oke, lahir di Singapura 6 Mei 84. Perjalanan karirnya itu mulai dari Young Lions, kemudian Tampines Rovers, Arema Indonesia, kemudian Putra Samarinda, Gelang Internasional, balik lagi ke Tampines Rovers, dan sempat bermain juga sebentar untuk Borneo FC. Karir di tim nasional Singapura itu 68 pertandingan, golnya baru 3 ya Bang ya, untuk timnas ya. Tapi kasih tahu Dli, gelar AFF-nya berapa Dli? Oh ya, gelar AFF-nya ada 2 bro. Ada 2 bro. Kalah Indonesia 0. 2004 waktu ngalahin Indonesia. Ya. Dan 2007 waktu ngalahin Thailand ya? Thailand. Ya. Thailand. Itu Bang Ridwan udah main ya Bang ya? Ketemu Thailand, final main, tapi nggak penuh. Nggak penuh, sebentar aja. Soalnya gara-gara kening yang lagi cedera. lagi pusing. Oke Bang, jadi kita mulai aja nih, interviewnya santai aja Bang, casual aja. Nanti ya silakan nanti teman-teman bertanya apa yang teman-teman ingin tanyakan. Ya oke, sebelum kita mulai Bang, di masa pandemi COVID-19 ini Bang, kegiatan Bang Ridwan apa sih Bang? Kegiatan di Singapura kayaknya sama aja seperti di mana-mana di negara di luar. Kita ada fase 1, fase 2. Fase 1 nggak ada yang bisa keluar kecuali ada urusan penting, nyari makan atau sakit atau harus ke dokter. Kerja semua harus dari rumah.
work from home. Terus sekarang lagi di Singapura lagi fase 2. Fase 2 udah bisa ada banyak yang udah bisa bekerja di luar dan juga bisa aktivitas, tapi minimal maksimal cuma berlima. Oh, boleh berlima Oke. saja. Berlima, nggak bisa lebih dari 5. Oke. Nah itu kalau lebih dari 5 ya Ditangkap. bayar aja tilangnya. Oh, Bisa tilang. Iya. Kalau di Main, Singapura ya. kan banyak tilangnya ya, Bang ya? Banyak. Oke, Bang. Ini kita mulai masuk ke kisah sepak bola Bang Ridwan di Indonesia nih. Gimana sih, Bang, awal mulanya kenapa sih Bang Ridwan bisa main di Indonesia gitu, Bang? Apakah waktu itu memang diajak oleh Along atau memang waktu itu ada manajemen Arema gitu yang telepon Abang buat minta gabung di Indonesia? Waktu itu sebenarnya udah lihat waktu AFF lihat CD-nya Arema Conductors. Oke. Dari situ kita tahu bahwa Liga Indonesia tuh asik, seru, fansnya, supporternya, ya, dan liganya, permainan di liganya, pemain-pemainnya semuanya, ya asik lah. Jadi dari situ memang pengen ke Liga Indonesia keluar dari Singapura. Pokoknya Indonesia atau Malaysia, pokoknya keluar dari Singapura. Tapi waktu itu peluang pemain Singapura dinawarin dari agen-agen dari Indonesia. Pas itu ya sama agen, sebenarnya agen mau bawa ke Persib. Oh, tapi Ya. jadinya ke Arema ya? Ya, kena Iya, nunggunya iya. kelamaan, jadi Nunggunya Arema kelamaan. dipanggil Along. Iya, baru tahu kita, baru tahu. Mungkin silakan teman-teman yang lain. Bang, pengen nanya nih Bang, apa sih yang ngebuat Abang tertarik bermain di Indonesia? Terus Liga Indonesia kan secara infrastruktur dan level tidak setinggi liga-liga di Asia atau kayak mungkin di Malaysia atau di Thailand. Jadi faktor apa yang bikin Abang interest main di Indonesia? Pertama sekali atmosfernya. Tapi kalau ngomong soal standar infrastruktur emang kalau mau dibandingin sama Thailand, sama yang di Singapura, Malaysia agak kurang. Tapi yang jelas Indonesia punya populasi pemain yang semuanya bagus, handal. Cuma di timnas saja infrastrukturnya agak kurang. Tapi kalau di liga emang seru, emang mantap, ya. Bang Ridwan mungkin nggak ingat, tapi kita sebenarnya pernah ketemu tahun 2016 waktu charity pertandingannya Alvin Tua Salamoni kalau nggak salah di Ya, Solo. di Jogja. Oh ya, di Jogja. Di Jogja dan Solo, ya. Jogja dan Solo. Pernah ketemu sebenarnya. Yang mau saya tanyain, sebenarnya ada karena udah banyak pertanyaan yang saya tanyain waktu itu ya, tapi kita cek ada beberapa yang mau saya tanyain lagi. Waktu pertandingan di musim 2009-2010 itu kan Bang Ridwan cetak beberapa gol juga di Liga Super. Yang paling berkesan buat Bang Ridwan nih gol yang mana? Yang paling berkesan sekali gitu waktu di musim itu sama Arema. Waktu berkesan gol. Waktu ketemu derbynya Malang Persema di Gajayana. Oh. Iya. Karena itu ada golnya dari putaran kedua dan itu gol pertama saya buat Arema. Pertama official gol. Itu waktu kalau yang friendly uji coba nggak dihitung. Nggak dihitung. Kalau di Liga Super itu gol pertama pas lagi itu derby Malang depan supporter Aremania. Ya. Ya. Itu waktu gol salto Along juga ya? Yang lawan Persema itu ya? Enggak, yang gol satu Along itu pertandingan kedua, penemuan kedua. Itu asis dari Bang Ridwan kan? Ya. Itu gol yang sering diulang itu di Indonesia itu, sering diulang videonya. Ya, dulu dimainkan dari Antv. Iya, betul. Iya, betul. Tapi gol yang di asis Bang Ridwan ke Along itu kayak jadi apa ya? Ciri khas tersendiri dari Indonesia Super League, Bang. Itu kayak landmarknya gol di Indonesia Super League ya golnya Along asis dari Bang Ridwan.
Ya, tapi golnya Alo memang pas itu. Mantap. Bagus ya. Iya. Sundulannya emang Singapore Connection itu. Oke, Ki, silakan ya, Ki. Kalau boleh tahu nih, waktu keluar dari Singapura itu kan memang tujuannya ke Indonesia ya, karena melihat atmosfer supporter ya. Kalau melihat dari salary-nya memang lebih oke di Arema atau di Singapura nih, Bang? Sebenarnya nggak jauh sih. Cuma karena biaya hidup di sini agak tinggi. Jadi itu perbedaannya. Kalau Di sini di- rata-rata biaya hidup makan aja udah mahal. Range berapa kira-kira, Bang, kalau makan buat sehari-hari? Bandingin ayam penyet kalau di Indonesia berapa? Ya, 20.000 lah, 20.000 lah. Di sini 70.000. Wah, Itu yang paling murah. Belum minuman. belum minuman, baru Kalau di- makan ya, Bang? Baru makan. Makan sama ini Kalau- telannya Elior aja. Paling favorit makanan apa di Malang, Bang? Favorit banyak sih sebenarnya kalau di Indonesia, bukan hanya di Malang. Kalau di Malang pertama bakso bakarnya. Bakso bakar. Bakso bakar. Oke. Bakso bakar, ayam pansit, mie ayam pansit, tahu tek. Oke, Pokoknya banyak nih oke. di Indonesia tuh makanannya enak-enak. Ya, ya. Rindu, Bang, sama makanan di Indonesia ya? Rindu kalau kalau sekarang waktu lagi di badai virus nih sulit mau nyebrang ke Batam. Kalau biasanya ke Batam aja nyebrang 45 menit. Oh iya bener, makanya di Batam ya. Oh, Bang Ridwan, kan musim 2009-2010 ngebawa Arema jadi juara ya di ESL. Nah, pertandingan yang paling abang kenang waktu itu lawan siapa, Bang? Musim 2009-2010 itu. Pertandingannya terakhir Lawan Persija ya? di Senayan. Oh iya iya iya. Yang menang 5-1 ya, Bang? Iya. Masa apa? Satu karena ya pertama karena supporternya full. Hmm? Yes. Kayaknya sampai hari ini belum pernah dipecahin rekor pertandingan Betul. punya supporter yang full segitu. Hmm. Kedua, pas kita udah juara, kita menang 5-1. Pas lagi Jackmania sama Aremania kedua-duanya saudara. Jadi aman. Kedua-duanya pokoknya menang apa kalah semuanya damai. Jadi Kita bareng. iya iya iya, pertandingan yang paling ini ya Bang ya, paling dikenang. Nah, Iya. waktu itu kan pelatih Arema kan Rene Albert ya Bang ya, waktu juara itu. Nah, Bang sendiri ngelihat sosok Robert Rene Albert itu seperti apa Bang? Bagaimana Robert, karakternya? Karakternya dia seorang yang pintar bukan dari segi cuma sepak bola, tapi dari segi gimana dia atur pemain di luar lapangan juga. Kayak kita bisa kata orang punya persefahaman, understanding. Bukan saja di dalam lapangan, tapi di luar. Kalau kita punya masalah di luar, pokoknya diselesain dulu, jangan sampai masuk di lapangan. Kalau memang bisa bicara sama dia, dia sentiasa terbuka untuk bicara. Masalah apa aja, pokoknya katanya kalau soal duit jangan ngomong sama saya. Ya ya ya. Oke, silakan next. Bang, pengen nanya nih Bang, kan Arema waktu itu juara dengan tim yang bisa dibilang solid banget ya, yang luar biasa. Terus pelatih yang hebat di coach Rene Albert. Punya nggak sih Bang teman dekat selama bermain di Arema? Mungkin selain Along lah. Teman dekat waktu itu sebenarnya sering main bareng sama Mega sama Aka. Dua abang beradik ya? Ya. Bang Ridwan, ini kan tentu main di Indonesia beda dengan ketimbang ketika waktu di Singapura yang jaraknya dekat lah, bisa dicapai dengan waktu yang sebentar. Sebenarnya kan main di Indonesia bisa terbang ke pulau yang jauh, bisa ke Papua, bisa misalnya ke Makassar. Tuh kota mana yang paling jadi favorit buat Bang Ridwan di antara semua kota di Indonesia ketika tandang terutama dengan Arema Indonesia? Kota favorit
tetap di Malang sih. Karena gimana keluar Selain dari Malang, kota. selain Malang, selain Malang. Karena kalau selain Malang, selain Malang, senang ke Bandung, Jakarta, Jogja. Oh, Cuma waktu itu Liga Super nggak ada Jogja sih. nggak ada. Cuma sering ya Bandung sama Jakarta. Karena salah satu yang terdekat selain Surabaya. Hmm. Kayak Surabaya agak panas di sana. Kok dekat laut soalnya, Bang. Gimana dengan Wamena, Bang? Kota Wamena? Wamena satu kalau ke Papua perjalanannya agak jauh. Pesawat aja udah lama, dan Wamena nggak begitu banyak apa katanya atraksi atau mau kemana-mana. Pokoknya di kamar aja. Di kamar. Tapi waktu itu kan Arema jadi tim pertama yang bisa mengalahkan Persiwa di Wamena kan? Golnya gol Bang Ridwan ya? Iya, gol ke pertama ya. Iya. Oke. Next, silakan. Ya, oke. Tadi Bang Ridwan sempat sebut nama Kurnia Mega sebagai salah satu teman dekatnya di Arema gitu. Nah, melihat kondisi Kurnia Mega yang sekarang itu, Bang Ridwan mungkin boleh kasih apa buat Kurnia Mega gitu, Bang? Ada Saya yang mau sempat disampaikan untuk Kurnia Mega? saya sempat teleponan sama Kurnia Mega melalui WA Ya. waktu Lebaran kemarin. Kita ngomong mungkin dalam 1 jam berdua. Wow. Ya, karena nanya kondisinya gimana, karena sebelum itu dia pernah nanyain pengen ke Singapura untuk ketemu spesialis, tapi nggak tahu gimana, katanya sulit untuk ke Singapura waktu itu. Jadi ya katanya dia nggak sabar untuk sembuh, untuk bermain semula di lapangan. Ya, pokoknya nggak ngurus untuk tim apa, pokoknya dia pengen main bola. Dia mau balik semula di lapangan. Ya, karena dia katanya dia kangen sama sepak bola, sama fans semua. Jadi ya semoga doain untuk Kurnia Mega, semoga dia cepat sembuh dan kembali bisa beraksi di lapangan. Kalau nggak bisa beraksi juga, tapi pokoknya bisa kembali normal dan bisa beri apa pengalaman buat komunitas sepak bola anak-anak muda di Indonesia yang yang udah ini ya bisa dikembalikan ke komunitas sepak bola Indonesia. Itu. Amin. Semoga cepat sembuh Kurnia Mega. Ya, semoga Bang Kurnia Mega cepat sembuh. Amin. Waktu Bang Ridwan main di Arema sama Kurnia Mega, itu kan usianya masih terbilang muda ya. Kurnia Mega waktu itu masih 21 tahun kalau nggak salah ya, Bang. Ya, benar. Waktu itu saya baru mungkin 25, 24, 25. Mega mungkin waktu itu baru 19 gitu ya. Iya. Dan udah jadi kapten kalau nggak salah Kurnia Mega waktu itu ya. Waktu itu belum ya? Jangka. Jangka. Oke. Waktu Bang Ridwan main sama Kurnia Mega, apa yang paling Bang Ridwan ingat waktu main di Arema sama Kurnia Mega? Kalau waktu Kurnia Mega itu, kalau kata orang Malang, edannya itu yang tahu. Kurnia Mega ya kiper yang gila, yang bisa bola yang nggak bisa dipikirnya masuk pasti di save dari Kurnia Mega. Skillnya luar biasa ya, Bang. Pokoknya kalau Kurnia Mega kita tahu dia di belakang pokoknya aman sudah. Aman ya. Pokoknya aman sudah. Aman. Pemain bertahan karena attacker yang di depan kan harus nyerang terus kan, jadi kita udah nggak mikir di belakang udah aman, kita nyerang aja. Aman sudah Ki, kalau ada Kurnia Mega. Aman Kurnia Mega ya, semoga cepat merumput kembali ya, cepat pulih ya. Amin. Oke, Bang Ridwan. Bang Ridwan kan masih main di Indonesia tuh waktu dualisme liga itu, ada ISL dan IPL tahun 2010-2011 ya. Nah, gimana Bang Ridwan menghadapi kondisi saat itu, Bang, saat Arema terpecah? Sebenarnya waktu itu masih bingung sih siapa kayak yang benar, karena
di sepak bola di dunia ini nggak ada yang pernah kayak gini, situasi kayak gini. Cuma di Indonesia, oleh Indonesia. Jadi waktu itu lagi bingung. Dia kata yang satu pihak kata yang benar ini, yang ini kata yang benar ini. Tapi akhirnya siapa yang dibayar gaji, ya wis main. Main di tempat yang ngebayar gaji ya Bang ya? Ya, karena kita pemain asing kita mau gimana? Kita di sana kita punya kitas, LTC, ITC, pemain sepak bola internasional semuanya di sana. Jadi sulit mau keluar atau gimana. Oke. Ya, jadi pokoknya kalau diterima kontrak, pokoknya hitam atas putih, uangnya cair, ya wis itu. Yowis. Jadi, ya. Kan waktu itu Abang sempat saat tengah musim main di Arema IPL, kemudian pindah ke Arema ISL ya Bang ya? Nah itu Iya. proses kepindahannya bagaimana itu dulu Bang? Dari Arema ke Arema? Karena dari waktu itu kita dengar melalui FIFA bahwa gimana kalau bermain di IPL apa di Liga Super, keduanya nggak jelas. Jadi waktu itu juga Liga Super timnya lagi down. Mau hampir degradasi? Iya. Dan waktu itu IPL lagi di Arema lagi ada agak masalah di internal. Ya. Jadi Along juga berangkat. Ya udah, lihat Arema lagi situasinya di Liga Super lagi down, balik ke Arema, pengen ini. Balik ke Arema ISL? Lah, ya. Balik ke Arema Liga Super? Iya. Ya. Oke, nah tadi Abang nyinggung soal itu Bang, soal Along. Along kan waktu itu pindah ke Persib ya? Nah Abang nggak ditawarin gitu pindah ke Persib atau ke tim mana gitu waktu itu? Waktu itu sebenarnya jujur Along pengen stay main di Arema bareng. Tapi gara-gara budget yang punya Arema, dia cuma bisa ambil satu, milih satu. Jadi Along kata nggak apa-apa, biar kau aja yang saya aja yang stay, biar dia aja yang berangkat. Karena dia lebih dewasa dan dia bisa adaptasi mungkin di sana sendirian. Oh gitu, jadi masalahnya itu masalah Jadi keuangan finansial ya? Soal finansial. Jadi waktu itu Arema lagi masalah finansial dan waktu itu lagi down, saya nggak ngurus lah, pokoknya di kontrak kalau dibayar itu segitu cair ya main. Oke. Silakan teman-teman yang lain pertanyaannya. Bang Ridwan nih, kalau dari saya nih, Bang, kan selama main di Indonesia tuh Abang bisa dibilang bukan hitungan bulan atau hitungan minggu ya, beberapa musim sempat bermain di Liga Indonesia ya Bang. Ada nggak sih Bang, menurut Abang waktu Abang zamannya bermain bersama Arema atau Borneo, pemain Indonesia yang menonjol menurut Abang tuh siapa Bang? 2 atau 3 pemain lah. Waktu itu 2009-2010. Waktu itu kalau dari Persib waktu itu ini Atep waktu itu. Oh, Atep 7. Iya, karena lihat pertandingan sih. Kalau walaupun Arema nggak ada pertandingan, tapi kalau lihat pertandingan waktu Persib main pasti yang nggolin pasti ada Atep. Iya. Ada kontribusi dari Atep 7. Iya, pasti kontribusi dari Atep. Jadi dari situ saya tahu kalau kapan ketemu Persib, Atep adalah salah satu pemain yang bahaya yang harus di waspadai. Ya, kalau dari segi pemain tengah Eka Ramdhani, Firman Utina. Oh, pemain Persib semua itu. Oh ya. Tapi Firman Utina waktu itu kalau nggak salah apa udah ke Sriwijaya? Masih di Sriwijaya. Masih di Sriwijaya. Belum pindah ke Persib Bandung dia. Dan tahun 2010 Firman Utina dapat gelar pemain terbaik AFF. Ya, makanya Firman Utina gelandang tengah. Oke. Silakan. Next. Oke. Kita bergeser ke timnas Singapura sebentar, Bang Ridwan. Dulu kan sempat main posisi bek kanan juga sebelum akhirnya main di wing gitu. Atau emang posisi aslinya di wing kanan cuman Coach Reddy mainkan di bek kanan atau bagaimana?
Okey. Pertama dipanggil timnas, posisinya sebenarnya wingback kanan. Ah, Karena di depan waktu itu punya pemain senior Ahmad Latif, waktu itu lagi masih main. Jadi pengennya lebih nyerang dari kanan. Ya. Jadi setelah Ahmad Latif pensiun, baru ambil tempatnya wing kanan selama waktu di timnas. Oke, ini kan 2 kali lah Bang Ridwan tampil tanding lawan Indonesia, 2 game penting. Tahun 2004 sama tahun 2007. Yang paling berkesan buat Bang Ridwan waktu lawan timnas Indonesia tuh yang mana? Waktu 2007 apa seri ya? Gimana? Yang 2007. Soalnya 2007 waktu 2007 nggak main. Nggak main. Berarti 2004 lebih. Waktu itu main di Senayan doh. Iya. Tangan nggak masuk waktu itu. Oke. Jadi belum Yang pernah menghadapi Indonesia ya? Yang main waktu 2000 sebelumnya. 12? Soalnya punya foto sih sama ini siapa yang dari Papua? Boas. Okto. Bukan Boas, bukan Okto. Wanggai. Ricardo Salampesi. Waktu itu Ricardo Salampesi ada. Waktu itu Wanggai semua belum masih lagi di timnas. Masih under 23. Enggak, masih waktu Elia Boy. Setelah Elia Boy. 2004. 2004. Ya. Tapi itu Indonesia sebenarnya kuat sih. Wah, kita sampai final kalah. Iya. Kayaknya jinx-nya ya. Iya. Sampai semifinal. Kita spesialis runner up aja. 5 kali runner up Bang Ridwan Indonesia. Total. Oke. Silakan next. Bang Ridwan, kalau melihat timnas Singapura sekarang, mungkin dulu kan timnas Singapura banyak kita bilang diisi oleh pemain-pemain ini ya, keturunan ya, pemain-pemain dari naturalisasi gitu ya. Melihat timnas Singapura yang sekarang dibawa Fandi Ahmad, hampir semuanya atau bahkan semuanya itu pemain nggak ada naturalisasi, pemain Singapura semua gitu. Bang Ridwan ngelihatnya kayak gimana timnas Singapura yang sekarang? Sebenarnya emang bagus sih kalau semua lebih mengutamakan pemain lokal. Waktu dulu kenapa diambil pemain-pemain dari luar, karena udah lama Singapura ingin meningkatkan prestasi liga dan juga timnas. Jadi dari itu diambil karena Singapura populasinya kecil. Populasi di Singapura sendiri aja udah kecil. Gak bisa dibandingin kayak di Indonesia, Malaysia, apalagi Cina, gede. Jadi bisa nyari pemain di mana aja. Kalau di Singapura cuma segelintir. Jadi waktu itu ingin bangkitkan sepak bola Singapura, jadi dicoba ambil pemain-pemain dari luar dan dinaturalisasi. Dan alhamdulillah berjaya setelah mungkin 3-4 tahun coba dan juara 2 kali. Dan setelah itu Singapura coba mengubah biar pemain semua dari pemain-pemain muda. Kayak sekarang ini, muda dan dari lokal. Jadi makanya Singapura kalau lihat mungkin dari berapa AFF, 1-2 AFF yang kemarin agak prestasi kurang mantap kalau dibandingin ya. Karena ini lagi proses untuk membina semula timnas untuk bangkit kayak dulu. Siapa pemain favorit Bang Ridwan sekarang Bang di timnas Singapura Bang? Sekarang soalnya udah lama sih nggak ikut. Pernah berapa pertandingan lihat tapi nggak begitu ingat pemain-pemain yang ada. Cuma yang bisa ingat pasti anaknya Fandi Ahmad, Irfan Fandi, Iksan Fandi. Dan kapten Singapura Haris Harun ya. Masih. Safwan Barudin ya, mantap. Ya. Atau Khairul Amri masih ada.
Khairul Amri, benar, Khairul Amri. Ya, Tapi- sempat di Indonesia juga dia. Ya, tapi sekarang udah pensiun, dia masih tapi cuma main liga di Malaysia. Ya, ya. Felda United. Oh. Ya. Oke. Oke. Bang Ridwan, ini Ya. berbicara soal fans nih. Bang Ridwan kan salah satu pemain mungkin yang masih banyak punya penggemar setia di Indonesia. Kalau mau komentar Instagramnya pasti selalu ada orang Indonesia yang komen di sana. Nah, apa sih Bang? Kan Bang Ridwan kan diidolai oleh Aremania kan. Aremania seluruh dunia lah mengidolakan Bang Ridwan gitu. Nah, arti Aremania buat Bang Ridwan tuh seperti apa Bang? Dan apa pengaruhnya untuk karir Abang di sepak bola Abang? Aremania bagi saya udah kayak extra energi, kayak tenaga. Iya. Gimana capek, gimana fisik dari segi fisikal, mental, kalau capek cuma tinggal ingat Aremania kalau lagi away ingatnya Aremania. Kalau lagi di kandang tinggal lihat aja di stand di galeri. Karena mereka nggak pernah capek dukung Arema waktu main hujan panas ataupun ribut, taufan, semuanya pasti ada Aremania di situ dinyanyi sampai fluid terakhir. Iya. Ya, jadi bagi saya sebagai pemain karena mereka itu adalah tenaga yang untuk berprestasi. Kalau nggak karena mereka nggak mungkin prestasi saya kayak gini dan bisa juarai, bisa cetak gol, bisa umpan yang kalau bandingin mungkin waktu di Liga Singapura dan kapan berangkat ke Indonesia mungkin dalam semua karier prestasi terbaik memang di Indonesia gara-gara Aremania. Ya. Mungkin nggak pernah terbayangkan ya Bang ditonton bola sekian puluh ribu orang gitu. Kalau di Singapura kan kita hanya ditonton oleh keluarga kita ya kan kalau di Liga Singapura. Iya, benar. Makanya kalau timnas pas ketemu Indonesia pas di Senayan yang final yang pertama yang di AF. Ayo. Oh, 2004 menang 1-3 Singapura. Ya, masuknya Senayan, welcome to hell. Masih ingat? Welcome to hell. Terus di pagar semua ada yang diludahin semua. Wah, tapi kita sebagai pemain di Singapura nggak pernah kan setiap pertandingan kayak gini di Singapura. Jadi bagi kita tuh kayak wah asik ini. Kapan bisa bikin stadion ini sepi? Yaitu harus cetak gol, stadion biar sepi. Ya. Itu motivasi buat kita. Ada yang beberapa pemain mungkin pemain muda atau pemain yang nggak pengalaman mungkin bagi mereka ya mikir kayak diterrorize gitu, diteror. Tapi bagi kita itu kayak motivasi. Kita pingin lebih menunjukin, oke, sekarang kalian bisa Rio atau gimana gitu bising, tapi pokoknya di lapangan biar gue yang urus. Biar gue yang urus, Duki. Ya. Berarti Abang sekarang udah officially jadi Aremania seumur hidupnya ya. Oke, silakan next. Yang mau nanya? Abang selama kurang lebih 4 tahun berkarir di Indonesia atau di Liga Indonesia, momen spesial Abang apa ya Bang yang masih memorable sampai sekarang? Yang masih teringat dalam pikiran Abang? Momen-momen baik atau momen yang lain? Momen yang baik. Momen yang baik ya itu waktu waktu juarai liga. Selain juara Bang, selain juara. Pasti kalau juara momennya luar biasa. Selain juara, memori yang nggak bakal dilupain ya waktu setiap tour sama tim ke kota-kota yang beda. Jadi waktu perjalanan tuh tim tuh kekompakan kita bersama tuh penting. Ya, jadi bersama pemain-pemain sama aja lokal apa pemain foreigner semuanya sama, nggak ada yang bintang yang lebih 2 bintang, 3 bintang, 5 bintang, nggak ada. Kita semuanya kompak sama. Kalau emang harus bantuin angkat tas ya wes kita angkat, diangkat. Ya wes kita angkat tuh katanya. Jadi orang Jawa Mas Bang Ridwan. Bang Ridwan, jadi sekarang kemarin kan kita udah posting di Instagram sama di Twitter ya.
Mungkin dari teman-teman fans atau netizen banyak yang nanya tuh. Kemarin udah masuk mungkin sekitar 200.000 komentar mungkin ya. Ngaur. Oke. Gaur. Ngawur. Oke. Kita bacain ya. Masing-masing nanti silakan baca satu-satu komentar pilihan dari netizen, bisa diambil di Twitter atau Instagram. Nih pertanyaan dari netizen ya Bang Ridwan ya. Kita tanyakan ke Bang Ridwan ini. Bang, waktu di Arema sekitar musim 2009-2010, Abang main pernah pakai headband. Kayak di fotonya Fadli background sama Along. Alasannya apa, Bang? Soalnya karena Abang pakai headband itu ada orang Indonesia yang jadi terinspirasi dengan gaya Abang. Waktu itu lagi rambut tuh lagi agak ini Panjang. Jadi ya style yang baru aja. Oke. Nggak ada yang hoki atau apa. Jadi tapi ngetren Bang. Jadi sempat ngetren. Jujur aja Bang, gaya Abang pakai headband gede itu banyak pemain-pemain, termasuk saya pun pas tahun 2010 kan saya baru lulus dari senior high school ya Bang ya, masuk universitas itu kalau saya main bola, saya pakai headband segede pala. Kayak gayanya. Jadi inspirasi pemain-pemain muda di Indonesia Bang. Nggak tahu juga soal ini ya, ngetren di sana. Waktu 2010. Oke. Mungkin yang lain punya ini? Komentar dari Oke. netizen? Sebutkan dari siapanya. Dari Instagram. Dari Arif 29690. Bang Ridwan, kalau seandainya dulu gagal jadi pesepak bola profesional, apa yang Bang Ridwan lakukan? Ada cita-cita lain selain sepak bola? Sebenarnya dulu pinginnya jadi ini, ahli bomber. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Ya. Ya, firefighter. Ya, firefighter, spesialis firefighter. Spesialis pemadam api cemburu ya. Oke, kalau saya ini bukan pertanyaan, tapi ini ya sebuah apa namanya? Ini komentar lah. Momen unik dari namanya Muhammad Rifki. Mas, aku ketemu kamu waktu konvoi juara waktu aku kelas 3 SD katanya. Berarti waktu dia masih kecil dia udah nonton Bang Ridwan di Arema gitu. Kelas 3 SD. Sampai sekarang dia masih ingat. Ya. Dari 3 Mungkin, SD. Ya, kelas 3 SD. 3 SD itu umurnya 7 tahun. Sekitar 9 tahun lah, 9 tahun. 9 tahun lah. Dia sudah nonton Bang Ridwan di Arema. Berarti sampai sekarang dia masih ingat momen waktu salaman waktu konvoi juara. Ya. Sekarang udah 19 tahun ya kayaknya. Iya, udah lama lah berarti. Ya. Mungkin udah nikah dia sekarang mungkin. Ya mungkin. Oke. Ada lagi? Oh iya, Bang Ridwan sorry. Tadi kenapa milih profesi jadi firefighter, Bang? Kenapa itu, Bang? Kayaknya seru gitu. Seru ya? Seru bisa nyelamatin orang yang lagi dalam ini kan, lagi kebakaran bangunan gitu. Bisa manjat-manjat gitu. Jadi superhero, bro. Superhero. Oke, Bang Ridwan. Jadi sebelum kita closing, kita ada game sedikit dengan Bang Ridwan nih. Jadi kita akan sampaikan 2 kata. Bang Ridwan tinggal pilih salah satu ya. Tinggal pilih salah satu. Jawabnya harus cepat, nggak boleh mikir-mikir. Gimana tadi? Kalau di apa? Kita sampaikan 2 kata. 2 kata. Bang Ridwan pilih salah satu. Oke. Tapi jawabnya harus cepat, nggak boleh mikir. Oke. Ya, oke, kita mulai ya. Rapid question. 2, 3. Repeat question. Nasi lemak atau bakso Malang? Pilih mana? Bakso Malang. Bakso Malang. Stadion Jalan Besar atau Stadion Kanjuruhan? Kanjuruhan. Oke, Pierre Jangka atau Baihaki Kaizan? Pierre Jangka. Dimarahin Cikbay loh, Bang Ridwan. Oke, Robert Rene Alberts atau Rajoko Avramovic? Rajoko Avramovic. Coach ready. Oke, Ahmad Bustomi atau CGI? Wah, ini sulit ini. Tommy atau CGI? Ini sulit ini. CGI. Oke. Oke. Menjadi pelatih atau agen pemain? Pelatih. Oke. Pertanyaan terakhir, Malang atau Singapura?
Singapura. Gue boleh ngasih repeat question nggak? Ya, terakhir boleh lah, Labib. Silakan, Labib. Cok, Bang Ridwan, ini cepet ya. Amri apa Along? Along. Milih Along. Oke, terima kasih Bang Oke. Ridwan sudah Sama-sama. join sama kita. Semoga Bang Ridwan sehat-sehat selalu di Singapura. Kami tunggu juga kunjungannya ke Indonesia kalau ada waktu, main-main ke Jakarta, Malang, Wah, atau bolehlah jadi pelatih kapan-kapan di Indonesia gitu. Oke, Bang Coba. Ridwan. coba. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Ridwan atas kehadirannya. Terima kasih juga Labib, Eki, Sami-sami. Kang Aun atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih ya Bang Ridwan. Semoga kita ketemu Sukses lagi selalu. di lain kesempatan, Bang. Amin. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam satu jiwa. Arema Indonesia. Oke, terima kasih. Ciao. Sampai jumpa. Terima kasih, Bang Ridwan. Out.